Manchester United bersiap menghadapi perubahan besar pada akhir musim. Pelatih kepala Ruben Amorim mengisyaratkan adanya sejumlah pemain yang akan hengkang sebagai bagian dari strategi perombakan tim di Old Trafford. Kondisi keuangan klub memaksa Manchester United untuk lebih selektif dalam mendatangkan pemain baru di bursa transfer musim panas mendatang. Setiap rekrutan harus didanai dari hasil penjualan pemain yang ada. Amorim menegaskan bahwa dirinya akan tetap jujur kepada para pemain mengenai masa depan mereka di tim. Kita bisa membicarakan hal itu kepergian pemain di akhir musim, ujar Amorim dikutip dari laman resmi klub. Kami masih memiliki banyak pertandingan untuk dimainkan, namun hal itu sudah jelas dan saya rasa ini bukan situasi yang sulit karena semua orang memahami bahwa dalam sepak bola, terkadang Anda bertahan, terkadang Anda harus pergi. Tutupnya, menurut Amorim, transparansi dalam komunikasi dengan para pemain menjadi elemen penting dalam proses ini. Ketika Anda jujur kepada seseorang, mereka bisa menerimanya. Awalnya sulit, tetapi mereka akan mengerti. Saya cukup terbuka kepada para pemain saya, dan mereka sudah mengetahui bahwa terkadang mereka harus pindah di akhir musim. Tambahnya, sejak bergabung dari Sporting CP pada November 2024, Amorim menghadapi tantangan besar dalam membangun skuad United. Terbatasnya anggaran transfer menjadi kendala utama yang mempersulit proses restrukturisasi tim. Namun, pelatih berusia 40 tahun itu menegaskan bahwa dirinya sudah memahami tantangan yang akan dihadapi. Saya tahu situasinya, katanya. Meskipun menghadapi situasi yang tidak mudah, Amorim tetap optimis bahwa langkah-langkah yang diambil saat ini akan berdampak positif pada masa depan Manchester United. Saat ini, Manchester United masih berjuang untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen Liga Inggris. Setelah memainkan 27 pertandingan, Setan Merah berada di peringkat 14. Situasi yang menuntut perombakan tim agar bisa kembali bersaing di papan atas kompetisi domestik dan Eropa. Kekalahan dari Fulham dalam ajang Piala FA membuat Manchester United dipastikan tidak akan meraih gelar di Inggris pada musim ini. MU kalah adu penalti dari Fulham pada babak kelima atau babak 16 besar Piala FA 2024-2025. Dengan demikian, langkah Bruno Fernandes dan kawan-kawan tak berlanjut di ajang sepak bola tertua tersebut. Sedangkan di kancah Premier League, skuad The Red Devil juga sudah dipastikan tidak akan bisa meraih gelar. Alih-alih berburu gelar juara, MU kini justru lebih dekat dengan zona degradasi. Anak asuh Ruben Amorim hanya terpaut 16 poin dari Ipswich Town yang menghuni batas atas zona merah. Pemain Manchester United Noussair Mazraoui berbuka puasa di tengah pertandingan babak 16 besar Piala FA melawan Fulham. Di tengah-tengah laga melawan Fulham, ketika masuk waktu berbuka puasa, Mazraoui melipir ke pinggir lapangan. Tim ofisial MU memberinya botol minuman. Pemain 27 tahun itu kemudian duduk berlutut dan mengonsumsi bekal buka puasa di dekat Amorim yang berdiri di pinggir garis batas lapangan. Asosiasi Sepak Bola Inggris sudah menegaskan bakal memberi waktu istirahat sejenak di saat buka puasa pada perhelatan Piala FA agar para pemain yang berpuasa bisa leluasa tanpa harus mencolong waktu di tengah laga. Sementara itu, beda lagi dengan Anthony yang terus main bagus bersama Real Betis. Jika performa sang winger terus terjaga apik, Manchester United bisa jual dengan harga tinggi. Dilansir dari Tribun, Manchester United ikut girang dengan performa Anthony. MU diketahui mau menjual pemain asal Brazil itu di bursa transfer musim panas 2025 mendatang. Manchester United diyakini akan jual Anthony nanti mulai harga 50 juta euro atau setara 854 miliar. Memang harga segitu bikin Setan Merah merugi karena harga jual Anthony nanti lebih murah dibanding harga belinya dulu. Akan tetapi, MU mau tak mau mesti bisa dapat cuan yang besar agar bisa menambah pemasukan dan dapat tambahan modal belanja. Mantan bek Manchester United Raphael Varane buka-bukaan seputar kondisi internal Setan Merah. Ia menyebut bahwa ada sejumlah alasan mengapa para pemain muda Manchester United menjadi gagal di tim mereka. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United di belakangan ini mengubah modal bisnis mereka. Setan Merah lebih fokus untuk mendatangkan pemain-pemain muda berbakat alih-alih mendatangkan pemain yang lebih berpengalaman.
beberapa pemain muda seperti Leny Yoro, Joshua Zirkzee, Rasmus Højlund. Namun, performa pemain ketiga ini sejauh ini kesulitan untuk tampil apik di skuad Setan Merah. Varane menyebut bahwa Real Madrid selalu sukses mengembangkan pemain muda mereka karena mereka tidak menaruh beban pada sang pemain, sehingga mereka lebih bisa leluasa mengembangkan kemampuan mereka. Ketika Anda merekrut pemain muda bertalenta, mereka harus belajar banyak sebelum bisa bermain di tim utama, sambung Varane. Periode itu akan memberikan waktu bagi mereka untuk berkembang. Ketika saya bergabung di Real Madrid pada usia 18 tahun, saya tidak punya tanggung jawab apapun di ruang ganti karena tugas utama saya untuk belajar. Menurut Varane, salah satu penyebab mengapa MU para pemain muda mahal mereka tidak tampil karena beban yang terlalu besar untuk mereka. Ia menyebut bahwa para pemain muda itu dituntut untuk langsung gacor, padahal mereka masih memerlukan waktu untuk belajar dan mengenal tim mereka. Di United, mereka merekrut pemain muda yang sangat mahal dan langsung memainkan mereka. Mereka diberi tanggung jawab besar di liga yang sulit, dan itu akan jadi beban bagi sang pemain. Tutupnya, Manchester United saat ini sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan di akhir pekan nanti. Setan Merah dijadwalkan akan berhadapan dengan Everton di Goodison Park pada lanjutan IPL 2024-2025. Ada spekulasi baru seputar siapa yang akan menjadi pengganti Casemiro di skuad Manchester United. Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut Adam Wharton dari Crystal Palace. Manchester United dilaporkan akan berpisah dengan Casemiro di musim panas nanti. Sang gelandang akan dilepaskan oleh Setan Merah setelah ia tidak masuk dalam proyeksi Ruben Amorim di skuad Setan Merah. Dilansir Talk Offside, MU sudah menemukan kandidat ideal untuk pengganti Casemiro. Mereka ingin merekrut Adam Wharton untuk memperkuat lini tengah mereka. Sang gelandang sudah 2 musim tampil di tim utama The Eagles. Ia menunjukkan performa yang solid sebagai gelandang bertahan. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan jasa Wharton di musim panas nanti. Sang gelandang masih terikat kontrak di Selhurst Park hingga tahun 2029 mendatang, sehingga transfernya akan memakan biaya yang mahal. Sang pemain dibanderol di kisaran angka 60 juta pounds pada musim panas nanti. Sementara itu ada update menarik seputar nasib Paul Pogba. Manchester United dilaporkan punya kekuatan finansial yang memadai untuk memulangkan sang gelandang. Beberapa klub dilaporkan tertarik untuk merekrut Pogba. Salah satunya adalah mantan klubnya Manchester United. Menurut laporan tersebut, transfer Pogba ke Old Trafford sangat mungkin jadi kenyataan. Ini disebabkan Pogba status sebagai free agent. Setan Merah tidak perlu membayar mahar apapun untuk merekrutnya. Jadi, proses transfer ini sangat memungkinkan untuk terjadi dalam waktu dekat ini karena Premier League masih membuka pendaftaran untuk pemain berstatus free agent. Alasan lain mengapa MU bisa merekrut Pogba karena mereka punya slot gaji yang cukup untuk merekrut sang pemain. Di bulan Januari kemarin, MU berhasil mengurangi beban gaji mereka karena mereka meminjamkan Anthony dan Marcus Rashford ke klub lain. Di sisi lain, Pogba juga dikabarkan tidak menuntut gaji yang terlalu tinggi, sehingga transfer ini bisa segera dieksekusi Setan Merah. Manajer Manchester United Ruben Amorim dilaporkan akan kembali mengorbitkan pemain muda